Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Rahmah akan membacakan konsep dasar pembelajaran tematik dari 5 bab. Yang pertama, konsep dasar pembelajaran tematik. Yang kedua, landasan pembelajaran kurikulum tematik terpadu. Yang ketiga, model pembelajaran tematik. Yang keempat, tahapan pembelajaran tematik dan pendekatan saintifik. Yang kelima, pendekatan metode dan teknik pembelajaran tematik. Yang pertama, konsep dasar pembelajaran tematik meliputi pengertian, tujuan, kegunaan, karakteristik dan prinsip, kelebihan dan kelemahan, model-model keterpaduan, dan arti penting. Yang pengertian yaitu pembelajaran tematik adalah penggabungan atau perpaduan dari mapel dalam lingkup MI atau SD, dan karakteristiknya berpusat pada siswa, dapat memberikan pengalaman siswa. Yang prinsipnya penggalan tema, pembelajaran, evaluasi, reaksi. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran tematik, yaitu meningkatkan gairah dalam belajar, menumbuh kembangkan keterampilan sosial, dan kegunaannya tersedia waktu banyak atau belajar, lebih memfokuskan diri pada proses belajar. Yang selanjutnya adalah karakteristik, kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan, yaitu pertama, pengalaman belajar lebih relevan, kegiatan belajar lebih bermakna, mengembangkan keterampilan siswa. Kelemahan, keterlibatan aspek siswa dan guru, keterlibatan sarana dan sumber belajar, dan keterlibatan aspek kurikulum. Selanjutnya adalah model keterpaduan. Yang pertama, model laba-laba atau saudara lebat, model terhubung, model terpadu. Yang selanjutnya adalah arti penting. Yang pertama, pembelajaran tematik lebih melibatkan siswa dalam proses belajar secara aktif. Pembelajaran tematik lebih menekankan konsep belajar. Yang kedua adalah landasan dan pembelajaran kurikulum tematik terpadu. Yang pertama, landasan filosofis. Ada progresivisme adalah aliran yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir secara menyeluruh. Kedua, konstruktivisme adalah pembelajaran yang dilandasi premis. Yang ketiga, humanistik. Dan yang B adalah landasan psikologis, yaitu ada kognitif dan gestalt. Kognitif adalah belajar yang dipandang sebagai suatu usaha atau mengerti sesuatu, dan gestalt adalah pertemuan gejala-gejala yang tiap anggotanya hanya mempunyai sifat. Selanjutnya, landasan yuridis adalah seperangkat konsep aturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia. Yang selanjutnya adalah model kurikulum. Yang pertama, perorganisasian kurikulum. Yang kedua, separated subjek. Yang ketiga, correlated kurikulum. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran tematik. Di sini yang pertama, pengertian model pembelajaran tematik, yaitu kegiatan belajar mengajar dengan memadukan materi beberapa mapel dalam satu tema. Yang kedua, jenis-jenis model-model pembelajaran terpadu. Ada fragmented atau penggalan, nested atau saring, dan seret atau irisan, connected atau keterhubungan, sequenced atau pengurutan, webbed atau laba-laba. Pentingnya nilai-nilai Islam dalam pembelajaran tematik, yaitu meliputi nilai akidah, nilai syariah, dan nilai akhlak. Dan yang keempat adalah tahapan pembelajaran tematik dan pendekatan saintifik, yaitu mencakup pengertian pembelajaran,
tematik, yaitu penggabungan atau perpaduan dari beberapa mapel dalam lingkup MI atau SD. Selanjutnya adalah tahapan pembelajaran tematik, yaitu tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Yang selanjutnya adalah pengertian. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran yang dirancang agar siswa aktif dapat mengkonstruksi konsep. Yang selanjutnya adalah analisis pendekatan saintifik. Data hasil penelusuran terkait penerapan dapat meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Yang selanjutnya adalah pendekatan metode dan teknik pembelajaran tematik. Ini mencakup yang pertama, definisi pendekatan dalam pembelajaran tematik adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dan yang selanjutnya adalah macam pendekatan dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, contextual teaching and learning. Yang ketiga, cooperative learning. Yang keempat, creative learning. Yang kelima, inquiry and discovery. Yang keenam, problem solving. Yang selanjutnya adalah definisi metode dan teknik dalam pembelajaran tematik. Yang pertama, metode dalam pembelajaran tematik adalah metode pembelajaran yang memadukan satu pokok bahasa ditinjau dari berbagai disiplin. Dan yang kedua, teknik dalam pembelajaran tematik adalah cara guru menyampaikan bahan ajar yang disusun. Dan yang selanjutnya adalah macam metode dan teknik pembelajaran tematik. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode tanya jawab. Dan yang keempat, metode demonstrasi. Yang selanjutnya adalah cara merumuskan pendekatan metode dan teknik pembelajaran RPP dalam RPP tematik adalah sikap diintegrasikan dalam aktivitas keterampilan dan pengetahuan. Sikap yang dimaksud meliputi sikap spiritual dan sosial. Demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.